Kayak misalnya ya, paling enggak ya ya kan biasanya kalau perempuan kan ME kan cewek-cewek semua tuh. ME kan cewek-cewek semua, tapi memang pada zaman itu aku paling culun gitu kan. Kalau Novi tuh gila cantik banget. Itu tuh zamannya ME tuh dia tuh number 2-nya lah. Mungkin di masa pandemi stres ya, kita juga nggak tahu ya si Novi tuh kenapa. Mungkin di dia masa ada pandemik juga artis gue juga stres sampai ke psikiater dia nyatanya. Gue ke psikiater itu baru 3 bulan. Ya kan? Seorang Jenny Kotes lah kan diagnosa ke psikiater, ya kan? Kabar duka ya kan. Jadi satu lettingan aku, Novi Amelia meninggal dunia. Dan itu kabar duka yang aku tahu dari Kak Vivi Buntaran pertama kali. Itu kaget sih, bener apa enggak ya kan. Ya, katanya heboh di grup arisan. Ya. Terus dikirim lah linknya. Dia ikut arisan juga. Enggak, jadi kan sekarang kan lagi ada arisan-arisan sosialita, terus pada ngebahas itulah. Terus akhirnya baca, oh iya bener ini Novi Amelia yang gue kenal gitu loh. Jadi Novi Amelia ini aku kenal dia itu di Sensual Woman ME 2006 sama almarhum Jupe juga. Almarhum Jupe, terus Novi, kalau Kak Vivi sebelumnya gitu. Nah di situ tuh pertama kali kenal, anaknya baik, kecil gitu, cantik banget kalau dibilang cantik. Pernah jalan bareng nggak sama dia? Jalan bareng kayak pernah. Misalnya ya paling enggak ya ya kan biasanya kalau perempuan kan ME kan cewek-cewek semua tuh. ME kan cewek-cewek semua, tapi memang pada zaman itu aku paling culun gitu kan. Kalau Novi tuh gila cantik banget. Itu tuh zamannya ME tuh dia tuh number 2-nya lah, number 1-nya ada lagi. Number 1-nya siapa saat itu? Gue lupa deh, istrinya si ini nomor 1-nya tuh yang paling cantik menurut gue ya. Istrinya ex-nya Ola Ramlan, si yang bule. Namanya gue lupa siapa itu. Terus dia tuh nomor 2-nya, terus nomor 3-nya tuh Gladys. Tuh cantik banget, luar biasa. Terus nggak nyangka sih kalau misalkan meninggalnya itu dengan cara bunuh diri, terjun dari apartemen. Prihatin gitu. Nggak tahu dia stres kenapa gitu. Ya kita nggak tahu, keluarga yang tahu. Nggak dengar berita, gue juga nggak terpercaya. Gimana ya? Kadang berita suka. Tapi itu beneran. Terus gitu. Kan dia meninggalnya tuh, dia katanya, gue baca berita juga sih, sempet kan kaget ya. Namanya juga teman meninggal. Jadi dia tuh katanya di apartemen Kalibata tuh sempet duduk dulu katanya. Terus dilihat satpam, pas satpam udah naik ke atas katanya, terus udah terjun lah. Kalau gue baca beritanya sih nggak tahu bener apa enggak ya. Gue baca beritanya dia tuh cuma pakai Brahma CD doang. Nah gue nggak tahu tuh kenapa tuh, kayaknya sesetres itu kah di masa pandemi gitu kan. Kalau menurut lo kayak gimana sih? Gak tahu juga, gue nggak bisa ini juga. Soalnya kan dia sempet dulu kan pernah ada kasus yang dia nabrak yang dulu orang, itu kan efek kan. Jadi dulu gitu guys ya kan, kenal sama Novi itu 2006, terus sampai show foto-foto gitu kayak sampai 2008. Habis itu lost contact kan. Kaget yang berita dia nabrak itu kebanyakan. Itu sih aku ngeliatnya, ya Allah kasihan banget ya sampai kayak gini. Dulu padahal jaya banget kan, roda berputar, jaya banget mereka, cantiknya luar, tau nggak, kayak Barbie. Aku aja cewek tuh pada saat itu masih culun banget sih, gue masih SMA ya kan. Tapi pada masa itu dia tuh cantiknya luar biasa. Gue tuh ngefans sama dia dulu tuh. Gila nih cewek cantik banget, putih banget. Dulu sempat di acara Tukul. Pernah kita rame-rame ME 12 Sensual Woman 2006 tuh. Itu gue paling jelek. Gue mengakui itu gue paling jelek.
dan itu semua cantik. Almarhum juga udah cantik, ya kan, udah heboh. Terus Novi juga cantik banget. Gue mengagumi dia, cuman gue kadang berpikir gila ya, dulu dia tuh cantiknya luar biasa, sampai sekarang juga masih cantik. Tapi kok bisa sampai setragis itu gitu ya? Ya kita kan nggak tahu Jen, masalah dia apa, tanggungannya apa atau gimana gitu, kita nggak tahu masalah dia kayak seperti apa. Iya sih. Intinya dari atau semua stres nggak nikah-nikah dari kali ya? semua apa kejadian ini ya pelajaran, kita harus banyak bersyukur. Itu aja yang penting. Iya, banyak bersyukur nih teman-teman ya kan, khususnya buat para cewek-cewek atau cowok-cowok di masa pandemi kayak gini. Semua orang pasti lagi susah semuanya. Ya kan? Tapi ya kita harus menangis, tetaplah kita menangis ya gimana kan? caranya kita bertahan hidup sekarang. Iya, gimana cara kita bertahan hidup. Tapi sekarang banyak online, aplikasi online yang bisa menghasilkan uang, ya kan. Yang penting rajin-rajin, ya kan. Karena sekarang dunianya gadget. Kembali lagi dari niat. Kalau niat kita semangat gitu ya, nggak akan apa. Itu aja sih. Kalau laki gue, kalau gue habis berantem sama dia takut gue bunuh diri. Udah kayak sinetron. bawa anak gue, terus katanya gini, takutnya anak gue dibawa sama gue bunuh diri bareng. Sinetron lu berdua lu. Udah kayak sinetron. Dasar. Gue bilang gue nggak mungkin kayak gitu lah. Dikit mah dia nih ya. Bunuh diri mah takut. Dikit kesel sama suami. Baik Kak, gue sebel. Gini. Capek lagi begini lagi masalahnya. Capek deh gitu. Cepet cari kerjaan yang tiap hari. Enggak lah, soalnya maksudnya bukan apa aja, lu tuh sekarang udah punya suami. Kalau lu nanti tiba-tiba lu ngasih kerjaan lo ini, gue juga dosa juga gitu kan. Kenapa dosa? Ya iya loh, lu kan harus izin sama suami lu dulu. Kalau suami lu nggak ngizinin, ya dosa lah gue. Gimana sih lu? Izinin kok. Izinin mana? Nggak berani gue banget. Beda lah kalau cewek, kalau pacar gue bodo amat, gue cariin lo ini ember ya kan. Oh, jadi mau cariin pacar? Enggak, maksudnya lu sekarang udah punya suami, jadi apa tuh izin sama suami dulu gitu loh. Nggak berani gue. Nah, balik lagi buat ya orang yang ditinggalkan dari almarhumah Novi Amelia, semoga ditabahkan hatinya, disabarkan hatinya. Semoga Novi juga tenang di sana, ya kan. Sedih lah teman-teman Leti kan sedih. Kak Vivi juga sedih. Kayak dia juga deket sih. Iya. Sedih lah semuanya gitu. Kaget denger itu. Kan hari ini beritanya Novi semua gitu kan. Itu kayaknya bener-bener tragis beneran. Ya Allah, kok bisa ya dia lompat dari lantai 8 gitu. Itu yang gue pikir, udah gitu dengan pakaian yang nggak lengkap, itu gue yang mikirnya kenapa sampai kayak gitu. Emang gak ada yang jaga ya? Gue bingung lah. Juga nggak tahu kenapa bisa sampai kayak kok bisa gitu. juga dia tinggal sendiri apa gimana? Gue jadi bingung nih. Jadi kayak penyidik gue nanya-nanya. Ya mungkin ini bisa jadi kelanjutannya lagi kali, mungkin ya gitu. Cuma kan itu kan semua ya hanya para ahli yang bisa menilai. Iya ya kan? sih, banget gitu. Tapi kalau sama si Novi ya lumayan deket gitu, karena kan pada saat itu di MA itu kan cewek-cewek semua. Biasa kan kita ada pemotretan, terus ada show gitu. Nggak nyangka sih kalau misalkan meninggalnya setragis ini. Ya umurnya nggak bisa ditebak ya. Ya makanya kita harus banyak bersyukur. Apalagi sekarang udah punya suami, harus banyak bersyukur. Amin. Ya kan gitu. Walaupun kadang-kadang suka sebel sama suaminya, ya kan. Wajar gitu. Ya begitu ya. Kayak wajar ya. Anda aja janda sampai 3 kali ya. Tapi gue selalu happy terus, gue mah. Cuman ya itu sih maksudnya pesan-pesan buat teman-teman sih, mungkin di masa pandemi stres ya, kita juga nggak tahu ya si Novi itu kenapa. Mungkin di dia masa pandemi juga artis gue juga stres sampai ke psikiater dia nyatanya. Gue ke psikiater itu baru 3 bulan. Seorang Jenny Kotes, ya kan, diagnosa ke psikiater, ya kan. Tapi sebenarnya gue kejadiannya tuh udah lama, tahun model tuh 2000 berapa ya? Model 2000. Gue pikir asam lambung, ternyata kembali lagi dari pikiran, mindset. Jadi gue tuh
dari model tuh 2006 ya. Jadi gue kena tuh di 2010 tuh. Gue ngerasa nggak bener mental gue tuh, nggak bener. Lu apaan tuh? Penyakit jiwa atau apa? Gue bingung. Bang, Bukan. ngomong baik ah. Gue mau ke dokter psikiater. Hah, ngapain lu? Emang lu gila? Jadi Beneran kan spontan. kadang orang mikir kalau ke dokter psikiater itu gila ya guys. Kan gue orang awam, gue gak ngerti apa. Aja dong. Emang lu Jadi- gila? Kenapa lo? Begitu enggak, ya? jadi otaknya itu ini ya. Gue pikir artis gue bipolar atau apa gitu. Kadang-kadang mudian, suka sebel, suka ini gitu, gampang mudian, baperan. Beneran dia baper banget gitu mah. Gitu. Jadi beneran. gue tuh Tapi dia curang. Kalau dia tuh baper ya. Tapi kalau gue dibikin nangis sama dia nggak boleh, dia ketawa, ngeselin kan emang bener nih anak nih. Hah? Tapi enggak, sebenarnya gue juga nggak pernah nyangka sih, maksudnya gue sampai ke dokter psikiater ya. Karena gue tuh udah ngerasain. Itu lu ke psikiater sakit apa? Dokter diagnosa apa katanya? Ya, dia diagnosa semuanya di pikiran gue, di otak gue. Jadi ada yang konslet di otak gue. Ya, masa-masa sisa-sisa zaman dulu ya, say. Tapi bukan. Jadi Bukan. gue pikir karena Bukan itu. sisa-sisa zaman dulu begitu. Ya kan. Ya. Tapi enggak, katanya itu udah lama. Jadi memang ada traumatik. Tapi sebenarnya sih kalau menurut gue, otak gue itu traumatik masa lalu. Tapi kalau menurut dokter bukan traumatik itu. Jadi karena apa? Beda. Tapi ya memang gue sebenarnya traumatiknya karena itu. Karena lu masa lu dikit macet langsung lambung sakit. Enggak, maksudnya waktu guys, terima kasih. Ya udah. Ini cerita ya, bincang-bincang ngawur lah. Ya kan, dari Novi kemana-mana. Bincang-bincang ngawur ini Ya, mah. enggak, soalnya kan masuk Novi kan stres. Intinya dia ya bisa stres. Nah, gue menyambungkan artis gue juga masuk. Gue bilang Bukan juga masuk bingung. rumah sakit jiwa. Ya bukan, tapi kan dia Gua psikiater. konsultasi ke psikiater kan nyambung, bener kan? Iya. Gue menyambungkan Ya, aja ya, gitu loh. bener sih, bener. Jadi kalau kalian ngerasa diri kalian itu ada yang nggak bener, Tapi lu maaf nih, gue mau boleh. tanya, setelah lu minum obat itu apa yang lu rasa? Ngefly Tenang. kah? Apa gimana? Tenang. Tenang. Oh, berarti lu kalau lagi ribut sama laki lu minum itu. Biar tenang. Jadi gak ribetin gua. Gitu. Kan bikin tenang. Ya kan? beda lah tenangnya. Jadi gue nggak parno mati. Gitu. Karena kan Ya, gue kan tuh kalau misal lu minum itu jadi lu nggak ada rasa takut kehilangan sama laki lu lagi gitu kan. beda, Lu gitu gue beda ya? parnonya bukan takut kehilangan lagi, tapi parnonya gue. Jadi gini teman-teman, kalau orang ke psikiater itu bukan berarti gila ya, tapi ngerasa dirinya nih kayaknya udah gak benar untuk kehidupan dia, kayaknya udah mulai. Kadang manajer gue juga bilang, lu lebay lu, karena ini udah ngeganggu pekerjaan gue gitu. Jadi kayak misalkan nih gue ngeliat jalan tol yang di Priuk tuh tol Jor, tuh gue nggak bisa, gue bisa pengen cepet keluar dari tol itu, terus tangan gue dingin, kaki gue dingin, pengen beol, ya kan? Itu jantung gue deg-degan, ya kan? Gue juga mikir Kayak gitu. awalnya gue pikir si Jenny waktu itu cuma sakit lambung biasa, makanya pas dia bilang lo psikiater, gue bengong, hah sakit apa lu? Begitu ya? Iya, jadi ternyata itu nyambung kok. Rata-rata orang penyakit lambung itu kebanyakan nyambung ke sini. Dari pikiran. Tapi memang ada traumatik dulu sebelumnya. Emang traumatiknya apaan? Traumatik dulu, gue cerita sama dokter. Maksudnya dulu kan gue pernah kebanyakan pakai. Terus kata dokter apa efek itu? CSS-nya. Kata dokter enggak, malah efek enggak. Jadi Itu udah gimana? lama udah berhenti. Jadi efeknya bukan efek itu. Dia Jadi bilang. efeknya dari apa? Dia bilang ada sebenarnya traumatik kamu yang kamu sendiri banyak pikirin tapi kayak nggak digubris gitu loh, kata dia. Jadi gitu. lama-lama terpendam. Tapi menurut gue hal pertama gue bikin traumatik ya itu waktu itu gue kebanyakan, terus gue yang lagi waktu itu. di jalan Yang waktu itu gue ingat. di jalan Lu hampir macet. itu ya? Iya, Lu mampir koit. Ingat iya. nggak sama temen lu itu yang cerita itu? Ingat nggak? Oh, itu bukan, yang itu yang kedua. Lain lagi. Itu Bingung yang gua. enggak, itu yang Banyak lu pertama. cerita. Yang kedua ini gue udah tobat. Yang masih itu. Oh gitu. Sama si itu. Karena kebanyakan, terus akhirnya tobat lah gue di situ. Karena gue ngerasain macet, di jalanan macet, terus apa namanya tuh truk semua kan, dada gue sakit, terus alhamdulillahnya sebelah tuh ternyata rumah sakit. Gue dulu pernah kok, lu waktu itu juga pernah dulu banget lagi syuting, kita dulu berhenti kan makan nasi putih, ingat nggak sih?
Syuting yang mana banyak syuting? Mobil lu waktu itu yang Terios deh, gue ingat banget. Bukan Ras. Ras pokoknya. Iya pernah lu tiba-tiba di jalan lu kayak gitu sama. Iya, itu ternyata penyakit itu tuh udah lama. Dan ini mulai lagi, kumat lagi. Oh. Sebenarnya gitu. memang kumat, cuman sekarang kumat itu namanya penyakitnya apa namanya? Apa ya penyakitnya? Bahasa medisnya apa? Bahasa medisnya lebih yang ke ini sih, apa sih dia bilang? Apa ya, kok gue lupa ya. Kayak stres aja. Wah, pesan dari Moril sekarang, jauhi narkoba, say. Deketin janda aja, oke? Lebih sehat, guys. Ember. Jadi sebenarnya penyakit lambung itu nyasarnya ke otak. Jadi kalau buat temen-temen yang ngerasa nggak beres dalam kehidupannya, kayak misal udah ngeganggu asam lambungnya. Kalau gue asam lambung bisa melembung tuh perut gue. Terus Parno mati, ya kan, kalau asam lambung kumat, gue takut mati ngeliat anak gue. Gak usah jauh-jauh, dia kalau naik apalagi udah berita nih, maaf ya, berita orang pesawat metong gue. Iya, yang gitu-gitu. Nah itu pikiran-pikiran itu pas gue udah minum obat dari dokter gue, itu tuh diblok sama obat itu. Jadi, gitu. Jadi ini bisa nggak ngeblok mantan di hati gue, bisa nggak sih? lu ke dokter boleh, dokter cinta. Gue minta diblok gitu mantan-mantan. Mulai ngaco gitu. obrolannya Gimana? guys. Oke lah guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share guys. Mulai ngaco omongannya.